Yang menjadi materi kita sesuai yang tadi saya WA di grup kita, yakni mengenai metode yang lain ya, dari banyak metode yang kita sudah pelajari, yaitu metode multi-factor evaluation process ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ada beberapa yang kita pelajari dan sekarang kita masuk ke metode multi-factor evaluation process dan kelihatannya ini nggak terlalu sulit dan nggak terlalu panjang. Jadi dia lebih mudah kita mengerti ya. Metode MFEP atau multi-factor evaluation process merupakan metode yang menjadi fundamental dari pengembangan metode pada decision support system atau sistem pendukung keputusan. Kenapa dikatakan fundamental? Karena ini menjadi seperti dasar ya. Teknik penyelesaian metode ini yaitu dengan penilaian subjektif, subjek, dan intuitif terhadap indikator atau faktor penyebab dari sebuah masalah yang dianggap penting ya. Pertimbangan tersebut dengan memberikan bobot, sama seperti yang kemarin-kemarin kan selalu dikasih bobot ya, atau weighting system berdasarkan skala prioritas, berdasarkan tingkat kepentingannya atau tingkat nilainya ya. Mana yang lebih penting dari kemarin-kemarin kita pelajari, biasanya harga bagi seseorang itu sangat penting dibandingkan dengan model, dengan memori dari satu handphone, atau dengan kamera, dan lain-lain ya. Adapun algoritma penyelesaian metode ini yaitu ada langkah-langkah di sini, ada 4 langkah. Yang pertama, langkah pertama, mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria atau faktor-faktor yang menyebabkan masalah beserta bobotnya ya, yang diukur. Kriteria 1, kriteria 2 kan seperti itu ya. Langkah kedua, menghitung nilai bobot evaluasi atau disingkat dengan NBE, nilai bobot evaluasi. Langkah ketiga, menghitung total bobot evaluasi ya, disingkat dengan TBE, total bobot evaluasi. Dan langkah keempat seperti yang biasa yaitu melakukan perankingan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dari hasil ranking tersebut. Biasanya ranking dengan nilai yang paling besar itu yang menjadi pilihan utama atau ranking 1. Dan itu yang menjadi pendukung atau support terhadap keputusan manajemen ya. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung NBE pada metode multi-factor evaluation process ya, yaitu NBE ya, itu dari perkalian NBF dikali NEF ya. NBE itu yaitu nilai bobot evaluasi. Ini NBE ya. Kemudian NBF
nilai bobot vektor. Di sini NBE sama dengan NBF dikali NEF. NEF itu yaitu nilai evaluasi vektor. Ada NBE, ada NBF, ada NEF. NBE nilai bobot evaluasi, NBF nilai bobot vektor, sementara NEF itu nilai evaluasi vektor. Nanti kita akan buat juga contoh sehingga kita bisa langsung praktek ya. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung nilai TBE ya, pada metode MFEP atau Multi-Factor Evaluation Process ya. Ini rumusnya ya. Untuk menghitung TBE. TBE itu yaitu total bobot evaluasi. Total bobot evaluasi. Cara menghitung total bobot evaluasi pada metode Multi-Factor Evaluation Process. Ya. Ini di sini rumusnya ditulis TBE atau total bobot evaluasi adalah NBE 1 yaitu nilai bobot evaluasi 1 ditambah nilai bobot evaluasi 2 ditambah nilai bobot evaluasi 3 ya. Kemudian ini keterangannya tadi ya. Oh di sini tentu selanjutnya ditambah NBEN. Berarti ada mungkin kalau ada selanjutnya yaitu NBE 4, NBE 5, makanya di sini dilambangkan dengan NBEN. Keterangannya tadi kalau TBE itu adalah total bobot evaluasi. Sementara NBE adalah nilai bobot evaluasi. Pendahuluan ya. Metode multi-factor evaluation process ya. Agar kita lebih memahami dari penjelasan metode ini, berikut ini adalah contoh soal dari metode multi-factor evaluation process. Contoh soal ya. Soalnya tidak jauh beda, tidak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya agar lebih kita pahami. Saya buat dari soal-soal yang sama sehingga kita tidak perlu menjelaskan lebih dalam lagi, umpamanya pembobotan, kriteria, hanya langkah-langkahnya yang berbeda. Pada bagian marketing di perusahaan yang bergerak di bidang perangkat teknologi ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Adapun perangkat teknologi yang dianalisis yaitu handphone. Ada 3 tipe handphone yang akan dianalisis untuk melihat sejauh mana daya serap konsumen terhadap 3 tipe handphone tersebut. Ya. Berikut ini adalah label atau tabel properti dari handphone tersebut. Adapun tipe kita sebut handphone pertama, ya. Handphone kedua, dan handphone yang ketiga. Adapun faktor kriteria yang diajukan sebagai acuan terlihat pada tabel yang di bawah ini, sama seperti yang sebelumnya ya. Ini dia, tabel 1, kriteria dan bobot faktor atau disingkat dengan NBF ya. Kriteria dan bobot faktor. Pertama di sini sama yang kemarin itu juga harga ada, terus kamera, memori, terus beratnya, kemudian keunikannya dengan nilai bobot yang sudah ditentukan di awal 0,45, 0,25, 0,15, 0,1, sama 0,05. Tadi saya di awal udah bilang kadang-kadang bagi orang itu harga itu penting, jadi nilainya lebih paling tinggi dari semuanya. Kamera lumayan di 0,25 ya. Memorinya ya penting tapi nggak teramat penting jadi 0,15.
kemudian berat itu 0,1. Dan keunikan mungkin modelnya tidak begitu penting, tapi tetap juga diberikan nilai bobotnya di sini yaitu 0,05 ya. Karena ini sebelumnya sudah berulang-ulang kita jelaskan contoh yang lain, saya nggak terlalu menjelaskan lebih dalam lagi di sini ya. Nah, dari hasil analisa dan sampel yang ada yang didapatkan oleh tim marketing ya, berikut ini adalah penilaian konsumen ya, penilaian konsumen terhadap HP1, HP2, HP3 dengan range penilaian tersebut yaitu antara 1 dengan 100. Jadi tidak boleh di luar ini, tidak boleh umpamanya 0,5, tidak boleh juga 101 atau 110. Jadi range penilaian kan antara 1 sampai 10, 100. Itu bisa masih normal, masih basic ya. Kalau kamu menilai 1 sampai 10 berapa nilainya? Umpamanya dari rasa satu makanan, kamu nilainya kira-kira berapa kalau kasih 1 sampai 10 seperti itu. Nah, untuk ini penilaian konsumen terhadap HP 1, 2, 3 itu nilai antara 1 sampai dengan 100 ya. Nah, di sini tentu berdasarkan penilaian tersebut dibuat lagi satu tabel yaitu hasil penilaian konsumen ya atau evaluasi faktor disebut juga dengan NEF ya. Di sini ada kriteria 1 ya, kriteria 1 C1 biasanya, ini C2, memori C3, berat C4, keunikan C5 ya. Nah, penilaiannya tentu masing-masing kamera HP1, masing-masing HP, HP1, HP2, HP3 dinilai semua ini masing-masing. Harganya, kamera, memori, berat, keunikan ya. Dan hasilnya ini ya, HP1 nilainya paling tinggi ya 100 ya. Untuk harga kriteria 1 C1-nya itu harga paling tinggi itu di HP1. Sementara harga di HP2 itu 80, HP3 90 ya. Kamera HP1 80, memori HP1 80, beratnya 90, terus keunikan 90. Sementara HP2 harga 80, kemudian kamera 80, memori 80, berat 90, dan keunikan 90. HP3 harga 90, kamera 90, memori 90, berat 90, keunikan 90. Ini sama semua ya, 90 semua nilainya. Sama semua. Dari mana ini dapat? Tadi dikatakan di sini adalah penilaian konsumen, berarti dari konsumen terhadap HP1, HP2, dan HP3. Sementara HP2 di sini ada yang 3 item itu 80 dan ada 2 item yang 90 ya. Kemudian di HP1 ada yang paling tinggi nilainya 100 yaitu harga, sementara yang lain ada yang 80 ya. Kemudian ada juga yang 90. Ya. Ini hasil penilaian konsumen atau evaluasi vektor terhadap masing-masing kriteria dari HP1, HP2, HP3. Nah, maka berdasarkan tabel di atas berikut ini adalah penyelesaiannya ya. Tadi tentu ini tidak terlepas dari langkah-langkah yang sudah ditentukan di awal ya. Ini tadi ada langkah-langkahnya. Ini langkah 1 mendefinisikan terlebih dahulu kriteria. Tadi kan sudah ada kriteria 1 harga, kriteria 2 kamera, kriteria 3 dan seterusnya ya, sudah ada. Dan diberikan bobotnya. Terus langkah 2 menghitung nilai bobot evaluasi ya. Langkah ketiga menghitung total. Tadi kalau nilai bobot evaluasi itu masing-masing, tapi nanti itu jadi di total. Namanya total bobot evaluasi. Kemudian terakhir perankingan. Jadi ini enggak terlalu
sulit ya, karena langkah-langkahnya juga tidak terlalu banyak dan itu termasuk sangat simpel ya. Oke, ini sudah dapat hasil penilaian konsumen atau evaluasi faktor untuk ketiga handphone tersebut. Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas, berikut ini adalah penyelesaiannya. Menghitung nilai bobot evaluasi atau NBE dan total bobot evaluasi atau TBE dari handphone yang pertama atau alternatif pertama, HP1 ya. Tadi ini ada kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, 4 sampai 5 ya. Kemudian tadi NBF ya, 0 ini NBF itu sama seperti yang sebelumnya didapatkan dari yang ini ya, ini. NBF, kriteria dan bobot vektor ya. Tadi harga 0.45, kamera 0.25, memori 0.15, berat 0.1, keunikan 0.05 ya. Tadi dapatnya. Ini NBF hanya ditulis lagi ke sini ya, tulis sini. Nah, tentu ini untuk handphone yang satu ya, handphone pertama. Ini. Kemudian ditulis NEF. Apa itu NEF? Di sini udah ditulis yaitu NEF adalah konsumen atau evaluasi vektor. Ya. Tadi HP1 berarti ini. Ini dipindahkan semua ke tabel yang tadi. Dari 100, 80, 80, 90, 90. Nah ini kan 100, 80, 80, 90, 90. Ya. Nah terus ini dikali dengan ini. Sesuai dengan rumus yang sebelumnya ditulis. Ini ya, NBF dikali NEF ya. NBE itu adalah perkalian dari NBF dikali NEF. Jadi yang harga tadi 0.45, ini kan harganya 0.45, tentu itu nanti dikali handphone pertama kriteria 1 yaitu 100 ya. Jadi di sini 100. Tadi kan NBF dikali NEF dapatnya 45 ya hasilnya perkalian ini. Terus untuk kamera untuk handphone 1 tadi 0.25 dikali 80 dapatnya 20 ya. Memori 0.15 dikali 80 dapatnya 12. Kemudian berat 0.1 dikali 90 ya. Dapatnya 9. Kemudian keunikan 0.05, tadi saya ulang, dari mana dapat 0,05 itu dari ini ya, ini 0.05 ini. Ya. Terus dikalikan nanti dengan yang paling terakhir handphone 1 yaitu 90 ini. Ya. Jadi 0.05 dikali 90 dapat 4,5. Ini nanti di total dapat ini 90,5. Inilah TBE atau total bobot evaluasi dari handphone yang pertama. Nilainya 90,5. Ya. Tentu habis handphone yang pertama, kita buat juga handphone yang berikutnya, handphone yang kedua. Ya. Ini handphone yang kedua. Ya. Sama ini juga tadi kriteria 1 sampai 5-nya, harga, berat, memori, harga kamera, memori, berat, dan keunikan. NBF-nya juga sama ya, yang tadi 0.45 untuk harga, 0.25 untuk kamera, 0.15 untuk memori, 0.1 untuk berat, keunikan 0.05. Kemudian di sini ditulis NEF, nanti kan ini dikali sama dengan rumusan tadi, NBF dikali NEF. Ini tadi NEF-nya itu 80, 80, yang ini ya NEF-nya ini 80, 80, 80, 90, 90 ya. Itu dipindahkan ke sini tabel yang tadi 80, 80, 80, 90 ya. Kemudian NBF dikali NNF sama dengan NBE ya.
Jadi 0,45 dikali 80 sama dengan 36, dengan berikutnya 0,25 dikali 80 dapat 20, 0,15 dikali 80 sama dengan 12, 0,1 dikali 90 sama dengan 9, kemudian 0,05 dikali 90 sama dengan 4,5, sehingga dapat 81,5 itu menjadi total, ya, total TBE. Kalau ini 81,5, yang sebelumnya itu 90,05, jadi ini lebih tinggi yang handphone yang pertama. Nah, setelah selesai kita mengerjakan handphone kedua, tentu kita mengerjakan juga handphone yang ketiga. Ya, sama tadi langkah-langkahnya sama, ini juga dengan kriteria 1 sampai dengan 5, ini juga NBF-nya sama 0,45 sampai ke bawah 0,01. Kemudian NF-nya cuma dipindahkan dari sini, ya, ini 90, berarti sama semua ini kan, sama nilainya, harga, kamera, memori, berat, dan juga keunikan, itu sama semua 90. Jadi dipindahkan ke sini, ini untuk handphone yang ketiga ya, 90 semua, 90. Tentu ini dikalikan lagi sama untuk mendapatkan hasil 0,45 kali 90 dapat segini, 0,25 kali 90 dapat 22,5, 0,15 kali 90 13,5, 0,1 kali 90 dapat 9, 0,01 ini kalau sorry. 0, berapa tadi ini? 0,0. Oh ya, 0,05 dikali 90 dapat 4,5 ya. Terus dapat hasilnya 90 ya. Handphone yang ketiga yaitu nilai total bobot evaluasinya 90, sementara handphone yang kedua 81,5 dan handphone yang pertama 90,5 ya. 90,5. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tolong dibuka kameranya, saya mau foto lagi yang sudah ada di kedua ini. Tolong buka kameranya lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Ayo yang lain buka kameranya. Mana yang lain, tidur kah? Ada pertanyaan? Paham nggak? Cukup sih, Insya Allah. Paham ya? Ini simple sih, nggak terlalu, dan langkah-langkahnya juga tidak banyak, dan hanya menjumlahkan. Kalau yang kemarin kan ada yang kombinasi, ada yang antara jarak atau idle-nya. Nah, sekarang itu hanya penjumlahan, jadi nggak terlalu sulit. Kita lanjutkan lagi. Sudah tinggal perangkingan aja ini, udah tinggal perangkingan ya. Ya, sudah dapat ini. Nah, tentu tadi total itu dari hasil perhitungan di atas, berikut ini adalah tabel perangkingan dari nilai TB1 yaitu sebagai berikut ya. Perangkingan berdasarkan total bobot evaluasi. Tabel 6 perangkingan berdasarkan total evaluasi yaitu HP1, HP2, HP3 ya. HP1 tadi 90,5, kemudian HP yang kedua itu 81,5,
51 sementara HP yang kedua berapa ini? Ntar ya. Tutupin sama ini. Oh, HP yang ketiga tadi ini nilainya ya, 90 ya. Jadi 90 yang paling atas 90,5, 81,5 ini 90 yang ketiga. Tentu kalau dari berdasarkan besarnya perangkingan adalah ini yang paling besar 9,5 berarti HP 1 ya. Sementara yang kedua adalah 90 yaitu ini. Ini adalah HP yang ketiga. Dan ranking yang ketiga ya, yaitu HP 2 ya. Berarti rankingannya seperti ini. 1 3 2 ya rankingannya. Jadi berdasarkan tabel rankingan di atas maka tipe HP 1 menjadi alternatif ya. Untuk bagi marketing untuk dikembangkan atau ekspansi ke berbagai daerah ya. Jadi handphone 1. Berdasarkan tadi metode multi-factor evaluation proses. Hasilnya seperti ini perankingannya. 1, 3, dan 2. Ya, 1, 2, dan 3. Tentu karena ini untuk mendapatkan tadi ekspansi yang paling besar bukan biaya, tentu yang didapatkan itu adalah yang menjadi ranking 1 adalah yang paling besar, 90,5. Seandainya untuk mencari biaya, tentu kita cari yang paling kecil, yaitu 81,5. Ya, jadi itu perbedaannya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan absen. Jadi kita pertemuannya singkat hari ini. Karena memang saya pikir satu metode aja yang kita pelajari, nggak usah terlalu banyak. Asal satu-satu aja kalau bisa dimengerti dengan bagus, ya itu juga sudah sangat membantu. Tadi untuk tujuan membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan berbagai metode ya. Baik, kalau gitu saya akan absen ya.